Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinesa Aprianando dari Fisika 18 Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transformasi fasa campuran, di mana mata kuliah ini adalah fisika termal dari kelas A. Transformasi fasa menjadi jauh lebih rumit ketika sistem mengandung dua atau lebih jenis partikel, seperti udara. Misalnya, campuran sekitar 79% nitrogen dan 21% oksigen. Apa yang terjadi jika suhu campuran diturunkan pada tekanan atmosfer? Kita mungkin mengira bahwa semua oksigen akan mencair pada 90,2 derajat Kelvin. Faktanya, bagaimanapun tidak ada cairan sama sekali, sampai suhu turun menjadi 81,6 derajat Kelvin. Ketika cairan yang terdiri dari 48% oksigen mulai mengembun. Kemudian energi bebas dari suatu campuran. Energi bebas atau Gibbs yaitu di mana rumusnya G sama dengan U ditambah PP dikurang TS. Misalkan sistem dua jenis molekul A dan B. Anggaplah pada awalnya terpisah, duduk berdampingan pada satu sama lain. Itu nanti kita lihat pada gambar 5.24. Variasikan proporsi A dan B sambil menahan jumlah total molekul tetap. Katakanlah pada 1 mol. Misalkan, Ga adalah energi bebas 1 mol A murni, dan Gb adalah energi bebas 1 mol murni B, untuk kombinasi tak tercampur dari bagian A dan B. Energi bebas total hanyalah penjumlahan dari energi bebas terpisah dari dua subsistem, di mana rumusnya dapat kita lihat pada layar, di mana X adalah pecahan molekul B, sehingga X sama dengan 0 untuk A murni dan X sama dengan 1 untuk murni B. Inilah gambarnya. Kemudian, hilangkan partisi antara kedua sisi dan mengaduk molekul A dan B bersama-sama untuk membentuk campuran yang homogen. Apa yang terjadi dengan energi bebas? Dari definisi G sama dengan U tambah PP dikurang TS, kita melihat bahwa G dapat berubah karena perubahan pada U, V, dan atau S. Energi U dapat bertambah atau berkurang. Ya, tergantung pada bagaimana gaya antara molekul yang berbeda. Volume juga dapat meningkat atau menurun, tergantung pada gaya dan bentuk molekul. Entropi akan meningkat karena ada lebih banyak cara yang mungkin untuk mengatur molekul. Dan rumusnya dapat kita lihat pada layar. Ini gambar 5.25. Ungkapan ini tepat untuk gas ideal dan juga untuk cairan dan padatan. Jika kedua jenis molekul memiliki ukuran yang sama, ketika ekspresi untuk entropi pencampuran ini berlaku ketika U dan V tidak berubah saat pencampuran. Dan rumus energi bebas campuran adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Nah, jadi campuran yang memiliki fungsi energi bebas sederhana ini disebut dengan campuran ideal, di mana campuran cair dan padat jarang mendekati ideal, tetapi kasus yang ideal masih menjadi titik awal yang baik untuk sampai pada pemahaman kualitatif. Campuran non-ideal seringkali memiliki sifat kualitatif yang sama dengan campuran ideal, tetapi tidak selalu. Pengecualian terpenting adalah saat pencampuran kedua zat meningkatkan energi total. Ini terjadi dalam cairan ketika molekul yang berbeda kurang tertarik satu sama lain daripada seperti molekul. Contohnya seperti minyak dan air. Perubahan energi saat pencampuran kemudian menjadi fungsi cekung dari X, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.26. Pada T sama dengan 0 energi bebas, atau G sama dengan U ditambah PV dikurang TS. Ini merupakan fungsi cekung. Perubahan V saat pencampurannya diabaikan, namun saat T tidak sama dengan 0, terdapat persaingan G di antara kontribusi cekung ke bawah dari energi pencampuran dan kontribusi cekung naik dari minus T kali entropi pencampuran. Entropi pencampuran memiliki turunan tak hingga di titik-titik ujung, sedangkan energi pencampuran hanya memiliki turunan berhingga di titik-titik akhir. Jadi, pada T bukan 0 yang kecil, fungsi energi bebas berbentuk cekung di dekat titik ujung dan cekung bawah di dekat bagian tengah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.26 tadi.
Nah, pada gambar 5.30 tadi merupakan perubahan fase dari campuran yang dapat mencampur. Gambar 5.30 menunjukkan fungsi energi bebas dari sistem model yang berperilaku sebagai campuran ideal, baik dalam fase gas maupun cair. Pencairan campuran nitrogen dan oksigen. Nitrogen cair dan oksigen benar-benar dapat larut, sehingga fungsi energi bebas dari campuran cair itu cekung di mana-mana. Misalkan komponen A dan B sebagai nitrogen dan oksigen. Titik didih A murni dan titik didih B murni masing-masing dilambangkan dengan Ta dan Tb. Pada suhu yang lebih besar dari Tb, fase stabil adalah gas terlepas dari komposisinya, sehingga kurva energi bebas gas seluruhnya berada di bawah kurva energi bebas. Ketika suhu turun, kedua fungsi energi bebas meningkat. Tetapi gas meningkat lebih banyak karena gas memiliki lebih banyak entropi. Jika dilihat pada keadaan T sama dengan Tb, kurva berpotongan pada X sama dengan 1, di mana fase cair dan gas B murni berada dalam kesetimbangan. Ketika T semakin berkurang, titik perpotongan bergerak ke kiri. Sampai pada T sama dengan Ta, kurva berpotongan pada X sama dengan 0. Pada suhu yang lebih rendah, energi bebas zat cair lebih kecil daripada energi bebas gas pada semua komposisi. Ini kita lihat pada gambar 5.31 menunjukkan diagram fase eksperimental untuk sistem nitrogen oksigen. Dari diagram dapat dilihat bahwa campuran udara dari 79% nitrogen dan 21% oksigen dan menurunkan suhunya. Ia tetap berupa gas hingga suhu mencapai 81,6 Kelvin. Pada titik ini, cairan mulai mengembun. Garis horizontal pada suhu ini memotong kurva bawah pada R sama dengan 0,48. Sehingga cairan awalnya adalah 48% oksigen. Karena oksigen mengembun lebih mudah daripada nitrogen. Cairan diperkaya oksigen dibandingkan dengan gas. Dalam semua sistem ini, struktur kristal padatan pada dasarnya sama di seluruh rentang komposisi, sehingga dua padatan murni dapat membentuk campuran yang mendekati ideal dalam semua proporsi. Campuran semacam itu disebut dengan larutan padat. Kemudian, perubahan fasa dari sistem autentik. Kebanyakan campuran pada dua komponen tidak mempertahankan struktur kristal yang sama pada seluruh rentang komposisi. Pada gambar 5.29, dua struktur kristal yang berbeda, alfa dan beta. Pada komposisi yang mendekati A murni dan B murni, dengan kombinasi alfa dan beta yang tidak tercampur menjadi stabil pada komposisi. Transisi padat cair dari sistem semacam itu dengan asumsi bahwa A dan B benar-benar dapat larut dalam fase cair. Untuk melihat fungsi energi bebas pada berbagai suhu, kita dapat melihatnya pada gambar 5.33. Misalkan Tb, suhu leleh B murni, lebih tinggi dari Ta atau suhu leleh A. Contoh yang baik dari campuran eutetik adalah solder timah yang digunakan dalam rangkaian listrik. Pada gambar 5.34 menunjukkan diagram fasa sistem timah-timah. Solder listrik umum sangat dekat dengan komposisi eutetik dengan 38% timbal menurut berat atau 26% menurut jumlah atom. Penggunaan komposisi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama suhu leleh serendah mungkin, yaitu sekitar 183 derajat Celcius. Solder tiba-tiba membeku, bukan bertahap, dan logam yang diinginkan relatif kuat, dengan kristal kecil dari dua fasa yang bergantian secara seragam pada skala mikroskopis. Campuran yang kurang eksotis adalah air plus garam meja atau NaCl, yang dapat tetap menjadi cairan pada suhu serendah minus 21 derajat Celcius. Pada komposisi eutektik, 23% NaCl berat. Contoh umum lainnya adalah cairan pendingin yang digunakan pada mesin mobil. Campuran air dan etilen glikol
atau HOCH2, CH2OH. Air murni membeku pada 0 derajat Celcius dan etilen glikol murni pada minus 13 derajat Celcius. Jadi, tidak akan ada yang tetap cair pada malam musim dingin, dalam iklim dingin. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah, dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.